Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Milan Mustafa dari kelompok 9 dengan nomor NPM B1A231007 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin. Untuk pertemuan sekarang, saya akan membahas satu materi yang berjudul turunan berarah dan gradien serta aturan rantai. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita perlu perhatikan lagi fungsi dua perubahan fungsi f dalam kurung x, y, turunan parsial fx dalam kurung x, y, dan fy dalam kurung f, y, mengukur laju perubahan dan kemiringan garis singgung pada arah sejajar sumbu x dan y. Sasaran kita adalah mempelajari laju perubahan fungsi f pada sembarang arah yang mengarahkan kita pada konsep turunan berarah, kemudian digabungkan dengan gradien. Sebagai penunjang, kita harus mengetahui cara penulisan vektor. Andaikan P sama dengan X, Y, serta I dan J merupakan vektor-vektor satuan pada arah X dan Y positif, maka dua turunan parsial di P dapat dituliskan sebagai berikut. Fungsi f x pada f sama dengan lim f dalam kurung p ditambah h dikali q dikurangi fp per h hanya mendekati 0, dan fy dalam kurung p sama dengan limit p maksud saya f dalam kurung p ditambah h dikali c dikurangi fp per h hanya mendekati 0. Yang kita lakukan selanjutnya hanya perlu mengganti I dan J dengan suatu vektor satuan sembarang U. Untuk definisinya, untuk tiap vektor satuan U, turunan berarah fungsi F di P pada arah U didefinisikan sebagai berikut. Fungsi F di P pada arah U itu sama dengan limit f dalam kurung p ditambah h dikali u dikurangi f p per h hanya mendekati 0, dengan catatan limitnya harus ada. Kita masuk ke contoh soal. Perhatikan bahwa fungsi f dalam kurung x, y sama dengan x e pangkat y ditambah x pangkat 2y dapat diferensialkan di mana-mana dan tentukan gradiennya. Kita masuk ke penyelesaian. Fungsi f dalam kurung x, y sama dengan x e pangkat y ditambah x pangkat 2y, maka dot f per dot x sama dengan x pangkat y ditambah 2xy, dan dot f per dot y sama dengan x e pangkat y ditambah x pangkat 2. Kedua fungsi di atas kontinu di mana-mana, sehingga menurut teorema B, fungsi f dapat didiferensialkan di mana-mana, sehingga gradiennya adalah del f dalam kurung p sama dengan dot f per dot x dalam kurung p dikali i ditambah dot f per dot y dalam kurung p, sehingga hasilnya e pangkat y ditambah 2xy dikali i ditambah x e pangkat y ditambah x pangkat 2 dikali y. Lalu materi selanjutnya yaitu aturan rantai. Aturan rantai dalam kalkulus 2 adalah aturan yang digunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi komposisi. Aturan ini membantu menyelesaikan teorema A yang menjelaskan cara menentukan turunan fungsi yang memuat lebih dari satu variabel dalam satu kesamaan. Dalam aturan rantai, fungsi komposisi dibagi menjadi beberapa variabel, sehingga memungkinkan penentuan turunan fungsi yang lebih kompleks. Misalkan y sama dengan f dalam kurung u dan u sama dengan gx. Jika g mempunyai turunan di x dan f mempunyai turunan di u sama dengan gx,
maka fungsi komposisi FOG dalam kurung X sama dengan fungsi F dalam kurung G X dapat diturunkan di X, dan dalam kurung FOG absen dalam kurung X sama dengan F absen dalam kurung GX D absen dalam kurung X, sehingga muncullah rumus DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui Y sama dengan dalam kurung 2X pangkat 5 dikurangi 3 pangkat 20. Tentukan DY per DX nya. Oke, penyelesaiannya kita misalkan dulu U nya sebagai 2X pangkat 5 dikurangi 3, maka DU per DX nya sama dengan 10X pangkat 4, dan Y nya juga kita misalkan dengan Y sama dengan U pangkat 20, maka DY per DU nya adalah 20 U pangkat 19, sehingga kita masukkan rumus yang tadi DY per DX sama dengan 20 U pangkat 19 dikali 10X pangkat 4 sama dengan 20 dalam kurung 2X pangkat 5 dikurangi 3 pangkat 19 dikali 10X pangkat 4. Hasilnya DY per DX sama dengan 200X pangkat 4 dalam kurung 2X pangkat 4 dikurangi 3 pangkat 19. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.